Pemirsa, panas sebelum debat itulah menjadi topik Partai Bicara pada malam hari ini. Sudah ada 6 narasumber yang hadir untuk membedah topik pada malam hari ini. Di sisi sebelah kanan saya, Eriko Sotarduga, Wasekjen PDI Perjuangan. Bang Eriko, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Aceh Hasan Syazili, Ketua DPP Partai Golkar. Kang Aceh. Selamat malam. Assalamualaikum. Kemudian Dede Prayudi, Jubir PSI. Mas Dede, selamat malam. Selamat malam. Dan dari sisi sebelah kiri saya, Sirojudin Abbas, pengamat politik SMRC. Pak Sirojudin. Dan Gun-Gun Herianto, pengamat komunikasi politik. Kang Gun-Gun, selamat malam. Pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi mengomentari perbincangan pada malam hari ini melalui aplikasi Metro Extend yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu perbandingan format debat untuk Pilpres 2019 dibandingkan dengan Pilpres 2014. Karena perubahan format debat inilah yang akhirnya memicu kontroversi dan hangat diperdebatkan para politisi. Kita lihat Ketua DPP Partai Golkar, Kang Aceh. Selamat malam. Assalamualaikum. Kemudian Dede Prayudi, Jubir PSI. Mas Dede, selamat malam. Selamat malam. Dan dari sisi sebelah kiri saya, Sirojudin Abbas, pengamat politik SMRC. Pak Sirojudin. Dan Gun-Gun Herianto, pengamat komunikasi politik. Kang Gun-Gun, selamat malam. Pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi mengomentari perbincangan pada malam hari ini melalui aplikasi Metro Extend yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Baik, kita langsung mulai perbincangan pada malam hari ini. Bang Eriko, sebagian pihak menilai bahwa format pertanyaan terbuka atau pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada paslon sebelum debat itu akan seperti seremonial belaka dan menghilangkan orisinalitas jawaban paslon. Apa komentar dari PDI Perjuangan? Ya, memang kalau kita melihat secara jujur ya, objektif, memang tentu ada pendapat seperti itu tuh tidak salah. Artinya kan memang sudah ada, disiapkan. Berarti diantara itu yang akan ditanyakan, tidak keluar dari wilayah itu kan begitu. Sehingga memang format ini sendiri sudah bisa diketahui oleh seluruh calon. Nah, ini sebenarnya saya jujur Mbak Selvi, sebenarnya di beberapa media televisi termasuk Metro TV, saya sudah menyarankan, bahkan pada waktu itu bersama KPU juga saya sudah menyampaikan hal yang konkret saja. Sebenarnya kan tidak perlu sebenarnya kita kampanye yang besar-besaran atau lain, karena penetrasi televisi sendiri sudah 93% sebenarnya di Indonesia ini. Sebenarnya bisa format yang disiapkan itu selama katakan 4-6 bulan itu dengan 2 kali 1 minggu. Yang menarik bagi masyarakat dan sesuai kaidah jurnalis televisi, bagaimana menarik membuat masyarakat itu ingin mengetahui seluruh latar belakang debat yang baru seperti ini akan lebih menarik buat masyarakat? Ya, kalau mau berbicara secara jujur sebenarnya ini memang akan disaksikan oleh masyarakat. Tapi bagaimana cara dari masing-masing calon menyajikannya. Kemudian bagaimana juga KPU dan televisi bisa menyajikan ini sehingga menarik buat masyarakat. Jadi meskipun sudah diketahui apa saja pertanyaannya, belum tentu itu tidak akan menarik. Iya, bisa saja. Tapi sekali lagi, sesuatu hal yang sudah diketahui itu, kan begini Mbak Silvi, yang belum diketahui itu yang lebih menarik. Yang terlihat sedikit-sedikit itu lebih menarik daripada yang sudah terlihat dengan jelas. Nah, ini sebenarnya bagaimana KPU, bagaimana nanti stasiun-stasiun televisi menyajikan ini sehingga ini juga membuat menjadi menarik bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, kalau kami melihat, disinilah nanti dipertunjukkan bagaimana seseorang calon itu menyajikan bagaimana dia bertanya, bagaimana dia menjawab pertanyaan, bagaimana responnya. Ini soal penyajian. Itu juga yang menjadi persoalan Kang Aceh. Katanya kalau soal penyajian nanti unsur spontanitas, orisinalitas jawaban paslon itu tidak akan seseru sebelumnya karena sudah didesain bersama dengan tim sesnya. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebetulnya kan ada 2 model di dalam proses debat yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari itu. Pertama, model yang dilakukan dengan menyampaikan daftar pertanyaan, dan yang kedua adalah yang sifatnya spontanitas, di mana penyajiannya itu dilakukan berdasarkan atas pertanyaan atas capres-cawapres. Saya kira dengan 2 model seperti ini sebetulnya bisa menggabungkan antara
model yang lebih terbuka dan model yang lebih Tapi apakah spontan. model ini lebih baik dibandingkan model pertanyaan tertutup saja seperti Pilpres 2014? Justru kita harus lihat ya sejauh mana kemampuan dari para calon presiden dan calon wakil presiden tersebut dengan dua model tersebut. Artinya kalau kita ingin melihat orisinalitasnya itu dilihat dari pada saat saling tanggap menanggapi atau saling tanya bertanya. Di situ akan terlihat orisinalitasnya. Tetapi juga kita ingin melihat sejauh mana ya capres-cawapres mampu untuk menawarkan program yang lebih solutif pada saat sudah ditawarkan kepada mereka, sudah saat diberikan kepada mereka, misalnya kisi-kisi pertanyaan sebagai pedoman di dalam menjawab persoalan yang jadi maksud menjadi Anda materi pertanyaan tersebut. terbuka itu memberikan kesempatan kepada paslon Tentu. supaya bisa mengelaborasi visi lebih mereka jauh. dengan lebih tajam. Tidak lebih mudah solutif. menurut saya ketika kita misalnya ditanya. Misalnya saya ditanya, saya sudah dikasih tahu, silahkan Anda jelaskan tentang apa strategi penegakan hukum di Indonesia. Oke. Dalam waktu katakanlah 15 menit menyajikannya secara lebih tegas, komprehensif, simple tapi dimengerti oleh rakyat, itu bukan Tidak sesuatu mudah. yang Tapi mudah. bukankah itu tantangannya yang harus dimiliki oleh Justru pemimpin? itulah kita akan bisa melihat sejauh mana kemampuan dari capres-cawapres dan disitulah kita juga bisa melihat kemampuan untuk mendeskripsikan program-program yang memang Baik. mudah dimengerti oleh rakyat. Gitu. Oke, saya ingin mendengar pendapat dari kacamata pengamat komunikasi politik, Kang Gunggun. Apakah pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada paslon sebelum debat itu menguntungkan dan juga keputusan yang tepat dari kacamata komunikasi politik? Dalam konteks perspektif komunikasi politik, debat itu bagusnya memang dialektis, genuine. Sehingga ini menjadi momentum uji publik yang seharusnya lebih orisinil. Saya ingin mengatakan begini, karena ini sebenarnya sudah disepakati, tetapi bisa jadi bahan masukan debat kedua dan selanjutnya. Untuk debat-debat selanjutnya, ya. Dan itu menurut saya melahirkan debat-debat sebelum justru debat utamanya tanggal 17 yang tidak perlu sebenarnya. Yakni soal pemberian kisi-kisi pertanyaan. Itu bagusnya bagaimana debat itu menghadirkan satu proses uji publik dengan pendekatan dua. Satu, model impromptu. Yang kedua, extemporer. Impromptu itu spontan, jawaban maupun pertanyaan, respon timbal baliknya itu spontan. Oke. Yang kedua, extemporer dengan cara menyiapkan outline. Pastikan semua kandidat itu punya namanya bahan. Dengan tema misalnya hukum, HAM, korupsi, terorisme, itu adalah rule of the game-nya. Cuman kemudian yang harus disepakati sebagai aturan teknis sebenarnya yang harus disepakati dengan para pasangan calon dan tim soal mekanisme jangan sampai pertanyaan itu sangat teknis seperti misalnya kejadian-kejadian di debat pilkada ataupun pilpres 2014. Ini untuk pertanyaan antar kandidat. Akronim misalnya, menggunakan TPID. akronim atau menggunakan istilah-istilah teknis satu bidang tertentu yang tidak diketahui oleh publik. Nah, kalau misalnya saya lihat segmen 1 kan pemaparan. Segmen kedua sampai kelima itu seharusnya memang dialektis. Tidak perlu menurut saya pasangan calon diberikan semacam 20 pertanyaan. Karena dengan tema itu sebenarnya predictable. Apa yang kemudian kemungkinan dari isu-isu ini yang muncul ke permukaan. Baik, keputusan KPU untuk menerapkan format debat yang seperti ini akhirnya memicu kontroversi, kemudian melahirkan perdebatan di jagat sosial. Kita akan lihat seperti apa. Panas sebelum debat ini sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir sebelum debat. Muncul isu-isu kontroversial, kemudian hoax juga dari surat-surat yang tercoblos, kemudian perubahan format debat pilpres hingga perubahan visi misi paslon nomor urut 2. Bahkan ada sejumlah tagar yang bermunculan, di antaranya tagar Jokowi takut paparkan visi misi, tagar Prabowo takut debat, tagar Prabowo trauma TPID, hingga tagar Prabowo galau visi misi. Kita lihat bersama. Ini adalah tagar-tagar yang berkembang di media sosial sebelum debat dan semuanya itu memang menjadi panas karena adanya salah satunya dipicu karena adanya perubahan format debat. Baik, kita bicara soal tagar yang terkait dengan visi misi nih, Pak Sirojudin. Bagaimana Anda melihat tagar-tagar ini?